Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan melakukan wawancara terhadap Bapak Ginda selaku peternak ayam petelur di Desa Sima. Mari kita simak wawancara berikut ini. Permisi Pak. Jadi ada apa? Ya, kami dari siswi SMA Negeri 1 Randu Dongkal ingin mewawancarai Bapak Ginda sebagai salah satu peternak ayam unggas petelur di desa ini. Di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan untuk memenuhi tugas PKPU sekolah kami. Kami memohon kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh yaudah, boleh. Tapi jangan di sini ya. Ini bawa ayam, kasihan kalian. Baik Pak. Yuk saya ikut za. Ini ada yang mau tanya-tanya soal ayam. Gimana Dek? Tadi katanya mau tanya-tanya soal peternakan ayam. Ya, langsung saja ya Pak. Saya mulai Sambil. sesi wawancaranya. Baik Pak, untuk pertanyaan nomor 1. Kira-kira sudah berapa tahun Bapak memulai usaha budidaya ayam petelur ini? Berapa tahun? Berarti saya sekarang umur 38. Dulu itu saya lulus SMA umur 18 tahun Dek. Nah terus saya langsung lanjutin usaha ayah loh. Sekarang umur 38 ya, berarti udah kira-kira 20 tahun. 20 tahun. Lalu mengapa Bapak lebih memilih usaha budidaya ayam petelur ini daripada usaha yang lain Pak? Oh, yang alasan pertama yang jelas karena ini udah turun-temurun dari ayah saya. Yang kedua terus saya juga melihat potensi usaha ini tuh besar loh Dek. Jadi kan Ate tahu sendiri telur itu kan salah satu kebutuhan pokok. Jadi ya mungkin besar lah peluangnya untuk dilanjutin bisnis ini gitu. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membangun usaha peternakan ayam petelur ini? Kalau ngomongin modal berapa dulu Mas? Kira-kira ya 15 sampai 17 juta buat membeli bibit baru. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana persiapan awal yang Bapak lakukan untuk menjalani usaha peternakan ayam ini? Oh, jadi karena ini usaha terusan dari ayah ya, pertama saya belajar dulu tuh sama ayah gimana cara ngerawat ayam, cara ngobatin ayam, terus cara milih ayam yang sudah afkir sama yang belum afkir. Terus yang kedua usaha saya itu ingin mengembangin usaha ini loh, jadi memperluas pasar, memperbesar peternakan, sama membeli bibit-bibit baru gitu. Baik Pak. Untuk ayamnya sendiri, jenis apa yang dibudidayakan Pak dan berapa jumlahnya? Untuk saat ini ya, satu jenis ayam yaitu hibrida, jumlahnya kurang lebih 650 ekor. Baik Pak. Ya lanjut Dek. Kemudian bagaimana cara Bapak mengembangkan usaha peternakan ini? Mengembangkan peternakan. Ya yang jelas pertama saya harus memilih bibit-bibit yang unggul, itu yang pertama harus. Terus saya perhatikan untuk pakannya, karena untuk petelur sendiri pakannya itu harus khusus. Terus yang ketiga, kandang untuk kesehatan ayam, kandang itu harus selalu bersih. Jadi kami sehari itu selalu menyapu kandang setiap pagi ya Mas. Itu sih yang terutama. Apa saja yang dapat dipanen atau dimanfaatkan di usaha peternakan ayam ini Pak? Oh, karena kita ini kan peliharanya khusus petelur ya Mas. Jadi yang jelas pertama kan telurnya kita panen ya hampir setiap hari lah. Terus kalau misalkan ayam-ayam mutafir kita ambil dagingnya juga, terus bulunya, terus sama kotoran ayam biasanya diambil sama Pak Petani buat pupuk katanya. Lalu kapan ayam-ayam ini dipanen untuk diambil telurnya Pak? Apakah ada jadwal tertentu dalam pemanenan? Oh, untuk ayam-ayam petelur ini bisa bertelur itu kalau sudah memasuki umur 16 sampai 18 minggu Dek. Nah setelah itu nanti kita telurnya itu dipanen secara berkala gitu. Ya Mas ya? Ya, Bagaimana antisipasi Bapak jika ada yang sakit Pak? ya kalau ada yang sakit ya diberi nutrisi yang cukup, divaksin, dipisah, juga membersihkan kandang biar bersih. Terus juga kalau misalkan udah mau terlihat kayak mau meninggal ya kita sembelih aja ya. Ya, buat makan. Ya. Ya gitu sih. Ya, kemudian bagaimana cara Bapak memasarkan hasil panen ayam-ayam ini? Untuk pemasaran kalau dulu-dulu tuh pertama kali saya beternak kan belum banyak yang kenal. Jadi saya tawarkan ke agen-agen telur gitu, ke toko-toko. Terus karena sekarang alhamdulillah semakin berkembang, karena udah banyak dikenal ya mereka kesini sendiri loh ambil gitu.
malah banyak yang ngantri kalau sekarang. Gitu, alhamdulillah. Berapa kisaran pendapatan Bapak dalam sehari dan apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari usaha peternakan ayam ini? Kalau untuk pendapatan per hari itu belum tentu deh, karena ayam itu kan naik turun, tergantung jumlah telurnya juga berapa perharinya yang keluar. Tapi kalau misalkan dihitung bersih dari udah membiayai karyawan, udah beli pakan, terus beli nutrisi buat ayam, ya kurang lebih sehari dipukul rata 350-an lah. Terus kalau apa yang udah saya dapat selama 20 tahun ini ya alhamdulillah, saya juga baru kemarin udah buka cabang di desa sebelah, peternakan juga, peternakan ayam. Terus juga saya udah beli tanah, bisa bangun rumah, dan ya yang pasti bisa untuk nafkahin anak sama istri lah. Kalau kamu Mas, udah dapat apa? Kalau saya ya alhamdulillah udah beli sepeda motor, terus menafkahi istri dan anak. Juga kemarin baru membuka warung. Lalu apa ada hambatan tertentu dalam menjalani usaha peternakan ayam ini, Pak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau dari hambatan, dari yang saya sudah alami selama 20 tahun ini, itu kebanyakan dari naik turunnya harga telur itu sendiri deh. Jadi di Indonesia kan harga telur itu kan naik turun, harga pokok makanan. Jadi kadang kalau misalkan harga telurnya lagi turun, itu otomatis keuntungan dari kita kan menipis. Terus apalagi kalau misalkan pergantian musim itu ayam banyak stres, jadi lebih menambah biaya kita untuk vitamin. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, Pak. Apa motivasi yang dapat Bapak berikan kepada kami dalam menjalankan sebuah usaha? Yang pertama itu motivasi buat adik-adik, itu niat, bekerja keras, jangan mudah menyerah. Terus tambahan dari saya, kalau misalkan nih ada kepikiran untuk peternak ayam, jangan ragu-ragu, karena yakin aja kalau peternak ayam itu menguntungkan lah, intinya itu ya, Dan gampang. Ya baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Ya, mohon maaf juga telah menunggu waktunya Pak. Terima kasih. Ya sama-sama. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, berikut adalah kesimpulan yang kami peroleh. Bapak Ginda dan Bapak Azhar dalam menjalankan usaha ini menerapkan 3 tahap budidaya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemasaran. Perencanaan dimulai dengan melihat peluang usaha, mempersiapkan modal atau analisis biaya, serta mempersiapkan sarana dan prasarana usaha peternakan seperti kandang, peralatan kandang, bibit, pakan, vitamin, dan peralatan panen. Pelaksanaan usaha dilakukan dengan teknik budidaya tertentu, yakni pemilihan bibit, pembuatan kandang, penyediaan pakan, pemeliharaan panen dan pasca panen. Pemasaran usaha dilakukan lewat pasar setempat atau diambil sendiri ke tempat peternakan. Mereka mensuplai hasil ternak ke pedagang eceran untuk dijual kembali. Demikian hasil laporan wawancara kami terhadap Bapak Ginda selaku peternak ayam petelur di Desa Simang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.